Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Sobat Rapi Bugis Official? Semoga semuanya tetap sehat dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan kepada teman-teman. Jangan lupa pula menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Salam edukasi buat kita semua. Kali ini kita akan menginfokan kebijakan baru Kemendikbudristek tentang kurikulum merdeka yang merupakan pengembangan dari kurikulum prototipe. Kurikulum merdeka adalah merupakan sebuah kurikulum yang dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai dengan 2024. Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap untuk menggunakan kurikulum merdeka masih dapat menggunakan kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran serta kurikulum darurat yang merupakan modifikasi dari kurikulum 2013 yang masih dapat digunakan oleh satuan pendidikan. Kurikulum merdeka ditujukan sebagai sebuah opsi bagi semua satuan pendidikan. Sementara ini masih dalam proses pendataan terhadap satuan pendidikan yang siap melaksanakan kurikulum merdeka. Tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Evaluasi ini menjadi acuan Kemendikbudristek dalam mengambil kebijakan lanjutan pasca pemulihan pembelajaran. Karakteristik utama dari kurikulum ini dapat mendukung pemulihan pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, serta fokus pada materi esensial sehingga tersedia waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, seperti literasi, numerasi dan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kurikulum merdeka terbuka untuk digunakan seluruh satuan pendidikan, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK pendidikan khusus dan kesetaraan. Satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum merdeka, yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan. Implementasi kurikulum merdeka semakin efektif jika digunakan sesuai kebutuhan. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim menekankan pentingnya penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus, yakni kurikulum darurat. Penyederhanaan kurikulum darurat ini sangat efektif untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi COVID. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Arah perubahan kurikulum yang termuat dalam Merdeka Belajar adalah struktur kurikulum yang lebih fleksibel, fokus pada materi yang esensial, memberikan keleluasan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik. Dalam pemulihan pembelajaran saat ini, lanjut Mendikbud, satuan pendidikan diberikan kebebasan menentukan 3 kurikulum yang akan dipilih atau tidak dipaksakan. Pilihan pertama, kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Dan pilihan ketiga adalah kurikulum merdeka. Pemerintah akan menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahapan kesiapan dirinya menggunakan kurikulum merdeka. Menteri Agama mendukung penuh langkah Kemendikbudristek yang akan melaksanakan kebijakan kurikulum merdeka mulai tahun 2022. Sebagai upaya pemulihan pembelajaran. Kurikulum ini mampu mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang yang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum merdeka merupakan transformasi pembelajaran yang sangat penting, bukan saja dalam menghadapi pendidikan pasca pandemi, tapi juga untuk menghadapi situasi dunia yang terus berubah, sesuai dengan perkembangan zaman.
Setiap anak itu unik, oleh karena itu, pendekatan yang holistik, fleksibel, dan fokus pada kompetensi anak adalah kunci untuk mengembangkan anak secara maksimal demi cita-cita yang ingin mereka raih. Pelaksanaan kurikulum merdeka tak lepas dari peran guru. Untuk mengimplementasikan kurikulum ini, diharapkan kepada semua elemen kependidikan bersama-sama bergerak dan menggerakkan adanya pemerataan dan penyelarasan dari perubahan. Untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa diperlukan struktur kurikulum yang fleksibel, dan memberikan ruang bagi guru untuk melakukan inovasi. Kurikulum Merdeka sebelumnya bernama kurikulum prototipe yang sudah diterapkan di hampir 2.500 sekolah penggerak dan 901 SMK pusat keunggulan. Nadiem mengatakan bahwa kurikulum Merdeka lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Keunggulan kedua, kurikulum ini tidak ada program peminatan bagi siswa jenjang SMA. Artinya, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka. Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan bagi guru, mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Lalu, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan lain dari penerapan kurikulum Merdeka ini, menurut Nadiem, adalah lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan proyek. Hal ini akan memberikan kesempatan lebih luas bagi peserta didik untuk aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Terkait penerapan kurikulum Merdeka, Nadiem mengatakan bahwa sekolah dapat memilih 3 opsi dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut pada tahun ajaran 2022-2023. Pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Opsi kedua, sekolah dapat menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Ketiga, menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Dengan Merdeka Belajar, maka tidak akan ada pemaksaan dalam penerapan kurikulum Merdeka ini selama 2 tahun ke depan. Mulai tahun ini, kurikulum Merdeka dapat diterapkan di seluruh satuan pendidikan, mulai dari TKB, SD dan SD luar biasa kelas 1 dan 4, SMP dan SMP luar biasa kelas 7, SMA dan SMA luar biasa dan SMK kelas 10. Artinya, tidak hanya sebatas pada sekolah penggerak saja. Nadiem menegaskan kembali bahwa kurikulum ini merupakan pilihan bagi sekolah berdasarkan kesiapannya masing-masing. Nadiem Makarim menegaskan bahwa kurikulum ini adalah opsi atau pilihan bagi sekolah, sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Tidak ada transformasi proses pembelajaran kalau kepala sekolah dan guru-gurunya merasa terpaksa. Karena kunci keberhasilan sebuah perubahan kurikulum adalah kalau kepala sekolah dan guru-gurunya memilih untuk melakukan perubahan tersebut. Penerapan kurikulum Merdeka haruslah didukung dengan berbagai fasilitas kegiatan belajar mengajar yang memadai seperti kualitas pendidik, kesiapan belajar peserta didik serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan yang dapat diakses melalui platform Merdeka Mengajar. Demikian info edukasi yang dapat kami bagikan hari ini. Salam santun dari Rapi Bugis Official. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.